Shalom, selamat pagi. Selamat jumpa dengan pagi yang sukacita dan indah ini. Kami akan memulai pray and study Bible study. Dan pada hari ini kami akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda Mamusung. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menaikkan puji-pujian, demikian pula untuk Bible study. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kami ada di lingkup tempat di mana kami saat ini berada. Baik dari kejauhan, namun kami dapat bersatu hati untuk mendukung dalam doa setiap rencana rancangan pelayanan-Mu Tuhan untuk menyebarkan luas apapun juga yang menjadi kerinduan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu. Berkati multimedia yang dikoordinir oleh Ibu Ira Leni Mapa, demikian juga yang saat ini sebagai PL-nya David Hartawan Tuhan, bersama dengan juga Pastor Linda Hartawan Mamusung Tuhan. Kami serhati Tuhan menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, diamkan semua suara-suara di sekitar kami, melainkan biarlah suara Tuhan saja yang berbicara dan Roh Kudus bekerja, sehingga kami dengan sukacita melakukan aktivitas kami pada hari ini dengan penuh keyakinan bersama Engkau kami mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertata, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Mari Tuhan bertatalah di sini, mari Tuhan bertatalah di sini. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Kami bernyanyi, kami bersorak bagimu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya janji-Mu yang ku pegang Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Biarkan itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami percaya kepada janji-Mu Tuhan, setiap janji yang
yang ada di dalam firman-Mu Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya hari ini Tuhan mau ingatkan kita mengenai balik lagi mengenai misi. Karena di dalam setelah Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus di dalam Jumat Agung Tuhan Yesus itu mati, Tuhan Yesus itu bangkit di hari ketiga. Dan kita ingat nanti pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ada misi yang diberikan kepada murid-muridnya. Kenapa kita lagi fokus kepada yang namanya mission is to be continuous ya. Jadi misi itu berkelanjutan. Nggak berhenti dari Yesus kepada murid-muridnya. Nggak berhenti kepada murid-muridnya, dari murid-muridnya kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil ya setelah murid-muridnya. Tetapi untuk saat ini misi itu ada di pundak kita, ada di keinginan Tuhan untuk melihat keselamatan bagi dunia ini. Kalau kita tahu saat ini juga sudah benar-benar tanda akhir zaman ya saudara. Jadi memang percepatan terjadi, kondisi bumi ini yang mungkin sudah tidak memungkinkan untuk terlalu bertahan terlalu lama. Kalau kita lihat gempa bumi dan sebagainya. Ini yang kita percaya bahwa firman tentang misi ini sangat penting untuk kita sadari. Karena banyak orang Kristen terlena kepada kehidupan kekristenan yang meninakbobokkan atau fokus kepada diri sendiri, fokus kepada keselamatan diri sendiri. Nah, misi yang berkelanjutan ini yang harus kita sadari apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang saya mau sharing hari ini dari Roma 1 ayat 16-17. Ini kayaknya udah sering ya mungkin kita bahas. Tapi kita bahas lagi deh sekali lagi. Mungkin bisa membangun kita untuk kita menyadari apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini. Roma 1 ayat 16-17. Ya, di situ mengenai Injil itu kekuatan Allah. Firman Tuhan mengatakan sebab aku tidak malu terhadap Injil. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Dari poin 16 ini saudara yang saya sebenarnya sebelumnya ada poin juga yang dari Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Tapi saya mau highlight aja di ayat 16 dan 17 ini saudara. Paulus mengatakan, aku tidak malu terhadap Injil. Ya kalau kita menyadari pada waktu itu mungkin tidak seperti saat ini yang sudah ada gereja di mana-mana. Waktu orang bicara mengenai Yesus atau Kristus itu sudah sering terdengar di telinga banyak orang. Tapi saya tahu pada waktu di zaman Paulus itu mungkin tidak semua tahu tentang Yesus. Apalagi dia berbicara bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Artinya orang yang bukan Yahudi. Orang mungkin yang tidak tahu mengenai siapa Yesus itu. Nah, kalau kita tahu bahwa kenapa dia bilang aku tidak malu terhadap Injil. Tetapi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya bagaimana Tuhan di terjemahan yang lain, bagaimana kita mempunyai satu
keyakinan yang kokoh, yakin banget, percaya banget tentang Injil. Nah, kalau kita tahu Injil itu sendiri adalah cerita tentang Tuhan Yesus ya, kalau sekarang kan kita udah tahu di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes bicara tentang Yesus, apa yang dia lakukan, perjalanan kehidupannya sampai kematian dan sampai pada waktu dia dibangkitkan dan naik ke surga. Adalah satu cerita atau bukan cerita yang dongeng, saudara. Cerita yang nyata. Kalau zaman Paulus pada waktu itu, cerita yang belum lama terjadi. Ya, mungkin baru berapa tahun yang lalu terjadi. Kalau saya melihat bahwa di ayat ini waktu dikatakan mengenai bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, kadang-kadang kalau kita bicara sama orang yang believer, yang Kristen, oh iya benar juga, iya Injil adalah kekuatan Allah. Iya dia bisa menyelamatkan. Tetapi kalau kita mengerti lagi, lebih mengerti lagi mengenai Injil yang menyelamatkan itu, ternyata Injil itu bukan hanya satu kisah cerita, saudara. Tetapi waktu dikatakan adalah kekuatan Allah, ini adalah bicara mengenai kuasa transformasi yang membawa setiap orang kepada keselamatan. Saya ambil satu poinnya, si John Stott mengatakan demikian, saudara. Injil adalah kuasa Allah, ya. Melalui pemberitaannya, Allah sendiri bekerja untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Misi yang pertama kali yang membawa misi itu bukan murid-muridnya, tapi Yesus Kristus sendiri. Yesus, misi itu adalah pekerjaan Yesus sendiri. Bagaimana dia dikirim oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya. Anaknya yaitu Yesus Kristus yang adalah misi untuk menyelamatkan manusia. Nah, Paulus, saudara dan saya, adalah misi yang kalau mau saya katakan misi yang berkelanjutan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap dari kita. Setiap orang yang menerima kuasa Injil, kuasa keselamatan itu sendiri adalah orang-orang yang mengemban misi itu selanjutnya. Kenapa? Karena seperti prinsip, saya baca baca satu buku mengenai Lego Principle. Jadi kayak satu yang terjadi dan akan terjadi di berkesinambungan, berkelanjutan. Dan itu nggak putus, semuanya ada bind, ada ikatan satu sama yang lainnya. Karena kita tahu bahwa ayat ini bicara, fokus di dalam ayat ini memang bicara mengenai aspek keselamatan ya, soteriologis. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, kalau kita lihat di ayat 17. Ya. Sebab kenapa Paulus tidak malu memberitakan Injil? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Ini adalah satu berkelanjutan, saudara. Pada waktu orang mendapatkan yang tadi bicara mengenai keselamatan Allah, oleh kuasa Allah orang itu diselamatkan melalui Injil, melalui pemberitaan tentang Injil, mengenai Allah sendiri bekerja di dalam setiap hati manusia, membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Ini bicara mengenai nyata apa? Firman Tuhan mengatakan kebenaran Allah. Kalau kita bicara mengenai kebenaran Allah, saudara,
bicara juga mengenai saudara. Kalau di ayat ini kebenaran Allah, bagaimana Allah membenarkan justifikasi setiap kita dari dosa-dosa kita. Dan bagaimana pembenaran itu dinyatakan melalui iman kita kepada Kristus. Ya. Setiap orang yang menerima Injil itu ada kuasa Allah, kuasa Allah untuk keselamatan buat orang itu. Tetapi bagaimana Tuhan mau bekerja di dalam setiap kita? Bagaimana Tuhan membenarkan setiap orang yang berdosa melalui iman kita kepada Kristus. Kalau zaman dahulu, orang Yahudi memahami kebenaran itu hanya dari kerangka ketaatan kepada Taurat. Di saat ini waktu kita mengerti kebenaran itu, pada waktu Allah anugerah yang diberikan kepada kita melalui imannya, bukan usaha manusia, melalui iman kita, Tuhan membenarkan kehidupan kita. Ini yang harus kita nyatakan dengan tidak malu, saudara. Nah, kalau kita melihat secara perspektif, ya, jadi ada beberapa pandangan perspektif, ya, bahwa kebenaran Allah itu dipahami sebagai pembenaran oleh iman, ya. Dari John Stott juga katakan tadi bahwa kebenaran Allah adalah tindakan hukum di mana Allah menyatakan orang berdosa sebagai orang yang benar di hadapannya karena karya Kristus disalib. Nah, kalau kita melihat bahwa kebenaran itu kalau bicara mengenai di ayat 17 ini memimpin dari iman kepada iman. Juga dipahami bahwa kebenaran Allah tidak fokus, tidak berhenti di bagaimana Allah membenarkan setiap kita melalui iman. Tetapi ada proses berkesinambungan. Bukan hanya Allah dengan kebenarannya mengubah status kita di hadapannya untuk menghidupkan, untuk dibenarkan aja, bukan. Tapi Tuhan juga mau menghidupkan satu hubungan yang dinamis, ya, tadi dari iman kepada iman melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita setelah Dia naik ke surga. Ini saya pikirkan bahwa misi kontinus itu bukan bicara hanya sampai pada waktu kita melayani orang, oke, kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi ada sesuatu kamu dibenarkan, ya. Tuhan yang membenarkan kamu. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lebih dari itu. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang Kristen sendiri tidak hidup oleh iman. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupannya, banyak kali jatuh bangun. Orang mengatakan, oh ya karena kamu kan gak baca firman, kamu gak berdoa, kamu tidak memupuk firman di dalam hidup kamu. Ya, itu benar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi banyak orang melihat bahwa dengan mengerjakan keselamatan itu, ya udah, yang penting standby aja to be a Christian. Cuma jadi Kristen aja ya, datang ke gereja setiap minggu. Tapi yang saya melihat bahwa iman itu tidak bekerja, tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu misi itu tidak kontinus di dalam hidup kita. Apa yang mendrive, membuat kita hidup di dalam hidup ini? Pada waktu kita tahu ada misi Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bergerak dari iman kepada iman di dalam kehidupan ini.
Bahkan saudara, yang saya melihat banyak orang Kristen yang sudah lama ke gereja gitu ya, waktu kita kunjungin, dia sakit dan sebagainya, saudara. Fokusnya benar-benar fokus kepada diri sendiri, saudara. Fokus kepada, ya gimana ya kalau saya sakit, gimana ya, tolong dong sembuhkan saya. Bukan boleh kita berdoa untuk kesembuhan, bukan. Kita harus mengerti, yang saya melihat bahwa kalau kita lihat semua murid-murid Tuhan sendiri, mereka dipanggil Tuhan, bukan dalam kondisi yang kalau dibilang baik-baik saja, bukan. Justru di dalam kondisi yang martir, saudara ya. Tetapi mereka tidak mundur. Kalau di firman Tuhan tadi ini, Paulus bilang, saya nggak malu, nggak ragu sedikit pun. Karena melihat bahwa kebenaran Allah itu bergerak dari iman kepada iman. Saudara, bahwa apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita saat ini, karena kita masih hidup. Karena misi itu continuous di dalam kehidupan kita. Yang saya ngelihat, gerakan Tuhan itu luar biasa pada waktu kita tahu ada misi Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saya boleh menyadari perbandingan yang sangat signifikan pada waktu kita hidup atau pada waktu kita berpikir bahwa kehidupan kekristenan, menjalankan kehidupan kekristenan ini, yaitu ya udah hanya pergi ke gereja setiap minggu, oke, kita berdoa, kita kumpul-kumpul, belajar firman Tuhan. Tetapi sebenarnya keadaan kenapa kita masih hidup sampai saat ini, saya percaya kalau sampai Tante Tina, Mama Tina masih hidup sampai saat ini, masih ada misi Tuhan yang dibawa oleh Mama Tina di dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang harus mendengar akan Injil ini. Jadi kalau hari ini saya mau mengatakan bahwa Injil ini harus berkeselanjutan di dalam kehidupan kita. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa bukan bicara Tuhan sudah menyelamatkan kita, tapi bagaimana menghidupkan hubungan yang dinamis kita sama Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan pada waktu kita menjalankan misi Tuhan. Bukan pada waktu kita menjalankan kegiatan rohani, ya, atau kegiatan yang penting saya berhenti berdosa. Bukan, saudara. Tetapi pada waktu kita menjalankan misi Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Memberitakan Injil keselamatan itu. Menghidupi hidup kita di dalam keseharian hidup kita. Dari iman kepada iman. Karena semua hal yang kita alami di dalam kehidupan ini, kehidupan saat ini, tanpa iman, kita nggak bisa survive. Atau kita survive seperti orang yang hidup, tapi seperti zombie. Artinya ya menjalani kehidupan ini aja, ya seperti yang harus, ya udah yang penting saya harus makan 3 kali sehari, puji Tuhan kalau lebih dari 3 kali. Saya harus kalau kita punya anak, membiayai anak-anak kita sekolah. Saya harus mempersiapkan masa depan untuk hari tua saya. Itu aja, ya. Kita tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita, yaitu misi Tuhan harus continuous, harus berkelanjutan melalui kehidupan kita. Jadi saya mau bilang, yang pertama adalah bagaimana Allah sendiri adalah misi itu sendiri, ya. Yang kedua, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Allah memberikan memandat misi itu kepada murid-muridnya, ya, which is kita juga murid-muridnya. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana mandat misi itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita membawanya dari iman kepada iman setiap hari di dalam kehidupan kita. Untuk melihat dan percaya akan ada orang-orang yang diselamatkan. Jadi saya mau mengatakan ini karena ya ini terus bergulir ya di dalam kehidupan kami ya, berjemaat ya. Bagaimana Tuhan itu setiap minggu menambahkan jiwa-jiwa. Buat saya itu mujizat Tuhan.
Bagaimana akhirnya kita melihat bahwa Injil itu memang artinya banyak yang Tuhan mengatakan ya seperti itu. Ladang sudah menguning. Ya, ladang sudah menguning. Yang Tuhan cari pekerja-pekerjanya. Jadi mari kita sama-sama melihat bahwa gospel itu, bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah. Bagaimana kebenaran Allah di dalam kehidupan kita setiap hari dari iman kepada iman. Membuat Injil itu dipenuhi, fulfillment. Bukan melalui kehidupan murid-muridnya aja, tetapi melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa Injil yang kami mengerti Tuhan di dalam firman-Mu Bapa. Bukan Injil yang biasa, bukan cerita sejarah mengenai Tuhan. Tetapi ada power, ada dunamus, ada kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan orang percaya melalui pemberitaan itu Tuhan. Bagaimana Tuhan yang bekerja. Dan kami percaya di dalam kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Kita dapat menghidupi menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjalankan misi yang Kau berikan kepada kehidupan kami. Di mana kami melihat ada satu mujizat demi mujizat. Ada satu cara Tuhan memimpin kami Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Adalah secara Allah untuk kami dapat melangkah dengan iman, berani Tuhan, tidak malu Tuhan, untuk menyatakan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan hingga hari ini, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rencana dan kehendak, yaitu kami menjalankan misi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. 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 Bapak Ibu, kita akan masuk dalam syafaat kita pada pagi hari ini. Sepertinya kalau ada yang mau didoakan, silahkan. Saya akan bawa dalam syafaat. Untuk rencana kita aja ya, Pastor ya. Pastor Kemal. Tanggal 11 ya, supaya kalau memang Tuhan berkehendak, maka akan terjadi ya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan oleh Pastor Linda Hartawan Mamusung Tuhan. Kami percaya urapan secara khusus Tuhan berikan baginya Tuhan, untuk boleh mendengarkan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kami setiap yang mendengarkan pada pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk berjalan seturut dengan maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Begitu pula kami juga mau berdoa bagi anak terkasih David yang saat ini juga bertugas Tuhan untuk melayani di multimedia bersama dengan Ibu Ira Leni Mapan dan juga teman-teman yang lainnya Tuhan yang terlibat langsung di dalam pelayanan kami ini. Biarlah Tuhan Engkau mau memberkati hamba-Mu, anak-Mu ini Tuhan, untuk boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan juga kerinduan daripada anak terkasih Tuhan, David Hartawan, untuk boleh lebih dekat lagi kepadamu, lebih lagi mendedikasikan kehidupannya terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan baginya Tuhan, dan juga pasangan hidup yang terbaik Tuhan sudah persiapkan bagi dirinya, sehingga masa depan mereka boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami juga tak lupa mau berdoa khusus bagi Bapak Hartawan Tuhan sebagai imam, kepala rumah tangga, dan juga Bapa di atas
segala di tengah-tengah keluarga Tuhan, kiranya beliau juga boleh semangat, semakin hari semakin bersemangat Tuhan dalam melayani Tuhan bersama dengan keenam anak mereka Tuhan, Bu Linda dan Pastor Linda bersama dengan suami boleh melakukan banyak sekali pelayanan-pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka. Untuk Pastor Kemal Mamusung bersama dengan Ibu Weni Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan beracara untuk melakukan segala hal-hal yang luar biasa yang di pikiran manusia tidak terjangkau, namun di mata Tuhan tidak ada kata yang mustahil, sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun juga mereka ditempatkan, dan di pelayanan mereka di gereja Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah indahnya. Mereka melayani dengan sukacita, mereka mau berbakti kepadamu Tuhan, memberikan hidup mereka hanya untuk bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Kami juga mau berdoa khusus Tuhan untuk Ibu Ira Leni Mapa Tuhan, bersama dengan suami, anak, cucu, menantu. Kami percaya Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kehidupan yang luar biasa yang mereka boleh rasakan, alami siang dan malam Tuhan, sehingga ketika mereka tetap memuliakan nama Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk Rolof yang ada di tengah-tengah pelayanan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga mau menyertai memberkati Rolof Tuhan dalam setiap langkah-langkahnya Tuhan. Biarlah nama Kristus semakin dipermuliakan. Segala keadaan dan dalam setiap kondisi yang mereka alami Tuhan. Ibu Nori Ani Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, Tuhan jaga pelihara beliau, Tuhan berikan beliau juga damai sejahtera sukacita untuk setiap pekerjaan yang beliau lakukan, setiap pelayanan yang beliau kerjakan, kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa khusus Tuhan bagi Ibu Elizabeth Fani Tuhan. Kami percaya anakmu ini Tuhan adalah milikmu. Dan beliau juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh Ibu Elizabeth Fani Tuhan. Supaya nama Kristus semakin dipermuliakan. Bersama dengan putranya Tuhan, kami percaya Tuhan, Daniel adalah milikmu. Kami kembalikan bagi kemuliaan namamu, biarpun dimanapun juga Daniel berada dan ditempatkan sebagai karyawan, baiklah dia melakukan bagiannya dengan baik dan benar. Dengan memuliakan Tuhan, dia tetap melaksanakan kehidupan ini. Dan kami percaya dimanapun juga dia dipercaya. Kami juga mau mengucap syukur untuk Mami Tina Diana Tuhan, yang memberikan semangat di dalam pelayanan kami pada pagi hari ini, dan juga kelanjutan daripada setiap waktu yang diberikan bagi Mami Tina Tuhan. Beliau juga boleh mendatangkan berkat tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya, bagi anak cucu menantunya Tuhan, bagi semua orang yang ada di sekelilingnya Tuhan. Baiklah Tuhan, Engkau juga mau beracara Tuhan dengan keluarga besarnya Tuhan, Bapak Parapat Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak. Kiranya Tuhan juga yang akan beracara, Tuhan juga yang akan memberikan pelayanan yang terbaik di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan di dalam setiap waktu dan kesempatan. Baiklah nama Kristus semakin dipermuliakan dengan kehadiran beliau Tuhan di dalam doa pagi ini Tuhan, dalam pray and Bible study kami yang selalu kami lakukan untuk kepujian dan kebesaran nama-Mu. Demikian pula kami berdoa untuk Bapak Julius Go Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan. Kami juga serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai memberkati kami semua yang hadir dan kami semua yang sedang berkegiatan dimanapun juga kami berada.
Saat ini ucapan syukur yang tak henti-hentinya hamba mau serahkan kepadamu Bapa, dengan kemajuan daripada pelayanan kami, saya dan Grace, untuk anak terkasih Keisha Florence, yang kami tahu Tuhan bahwa dia ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, setiap usaha-usaha yang dia kerjakan boleh berhasil. Begitu pula untuk adik kekasih kami Harvey Tuhan, kami mengucap syukur untuk anaknya kemarin menerima komuni Tuhan, Lolita Tuhan, demikian juga untuk Jos, Tuhan jaga pelihara mereka bersama dengan Claudiana Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya yang terbaik Tuhan berikan bagi Harvey. Dan dia akan mengalami pemulihan demi pemulihan, dan juga kami bersama dengan keluarga di tempat ini, terutama Leni Tuhan yang bersama-sama dengan kami saat ini. Kami juga mengucap syukur untuk keberadaannya, kesehatannya, dan juga pemeliharaan Tuhan yang tak henti-henti bagi kehidupannya. Oleh sebab itu Bapa, ketika kami akan mengakhiri doa pagi pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Langsung doa berkat aja, Lin, sebelum tanya jawab nanti. Betul, saudara-saudara, biar kasih Allah, penyertaan Allah, kemurahan Allah, kekuatan Allah, mujizat-mujizat Allah di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan terjadilah. Karena kami tahu Tuhan, di hari ini Tuhan ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan melalui kehidupan kami. Diberkatilah setiap dari kami, apapun yang kami lakukan di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai engkau, Tuhan akan menyertai engkau pada waktu engkau keluar dan pada waktu engkau masuk. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Tes satu. Tes. Kedengaran? Tes. Ada. Kedengaran? 1, 2, 3. Tapi kurang jelas ya, Mas. Terlalu jauh, terlalu jauh suaranya dikit. Terlalu jauh. Tes. Sorry. Maaf. Tes Coba. 1, 2. Masih. Tes. Masih? Tes. Ya, oke. Tes 1. Ya. Ya. Kedengaran ya? Ini pakai sound card jadi begini. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Saya percaya semua orang di antara semua di kita ini sudah diberkati ya. Amin. Angkat tangan kalau diberkati. Terima kasih juga untuk Pastor Linda bahwa temanya tema misi, tentang misi yang berkelanjutan. Ya, misi ya kita tahu setelah Yesus ketika Yesus mati, ketika dia bangkit. Suaranya terlalu kecil, Pastor. Oke, sekarang 1, 2, 3.
Satu. Sudah lebih lumayan. Hah? Jelas, Tuh. jelas. Sudah. Ya, Jelas ya? Satu. segini. Coba jangan rubah. Satu. Ya. Satu. Sudah. Oke. Jadi misi Tuhan Yesus setelah kita datang yaitu menginjili ya. Di sini dikatakan dalam Roma 1 ayat 16-17 yaitu kita punya di dalam ayat firman Tuhan di sini dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Sebab aku tidak malu. Ya, Rasul Paulus nggak malu. Ya. Atas apa? Atas apa yang dia lakukan. Kita tahu ya. Ada kuasa daripada penginjilan itu. Oke, silakan ada yang bisa mulai duluan. Mulai dari kita fokusnya bagaimana misi Tuhan terus berlanjut ya. Oke, silakan. Ada yang bisa mulai? Tadi dibicarain mengenai keyakinan yang kokoh. Injil adalah kekuatan Allah yang membawa apa? Transformasi ya. Tadi juga di dalam penyampaian firman Tuhan, Bu Pastor Linda menyampaikan Lego Principle, Joy Bonificio itu saya juga baca bukunya, mungkin bukunya Bu Linda saya sudah pernah pinjam. Ya, itu sesuatu bagaimana ada kelanjutan ya. Ada kebenaran Allah, tadi dibicarakan ada justifikasi. Kita dibenarkan bukan karena kita benar, kita dibenarkan karena kita mempunyai Allah yang benar. Allah yang benar itu memimpin dari iman kepada iman. Misi continuous kalau kita lihat di sini ya. Kuasa Injil bekerja pada jemaat di Roma. Kalau kita tahu ceritanya jemaat di Roma ini di mana Injil ya kita tahu Injil Rasul Paulus, Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan bicara mengenai Injil. Tetapi surat Rasul Paulus ini duluan datangnya daripada Injil-Injil tersebut gitu. Injil tersebut Injil yang kita tahu itu sekitar tahun 70-an, tahun 80-an. Setelah Masehi. Tapi Injil surat Rasul Paulus ini tahun 55 sudah ada gitu. Dari Korintus, dari surat Roma itu sudah ada duluan gitu. Dan di sini dikatakan ada kuasa Injil bekerja pada jemaat di Roma. Waktu itu tidak ada rasul, belum sampai ke sana. Rasul Paulus pun belum masuk ke sana. Ya. Mereka menginjil dari mana? Kalau kita tahu ya, Pentakosta bagaimana pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Kudus semua orang bisa berbahasa roh, bisa mereka berbahasa seperti apa yang mereka mengerti, dan ketika mereka pulang ke tempat masing-masing ya, ini dikatakan bahwa ada misi continuous, yaitu itu mereka menyampaikan Injil ke daerah termasuk Roma, dan maka itu ada jemaat di Roma. Gara-gara apa? Injil udah sampai di tempat itu ya. Jadi dari beberapa orang yang datang pada saat pencurahan Roh Kudus Pentakosta, dan mereka kembali ke tempat itu menyampaikan Injil kepada jemaat di Roma. Makanya ketika Rasul Paulus sudah tahu jemaatnya sudah ada gitu, jemaatnya sudah ada. Ya. Jadi di situ dikatakan Rasul Paulus dia I'm not ashamed of the gospel. Mereka Rasul Paulus nggak malu untuk menyampaikan Injil ya. Karena apa? Itu adalah kekuatan Allah ya. Di situ dikatakan ya, kekuatan Allah ya. Paulus tidak malu karena Yesus yang awalnya dibenci tetapi dia bangkit. Ya, Rasul Paulus tadinya nggak tahu juga, ya. Dia tahu dia membenci orang-orang Yahudi, tetapi pada saat Yesus menampakkan dirinya kepada dia, ya,
akhirnya dia tahu bahwa ini loh Mesias gitu. Yang tadinya dia nggak percaya gitu. Tetapi kematiannya, kemudian kebangkitannya menyadarkan dia juga. Apalagi ketika menampakkan diri kepada dia langsung ya. Ada dua alasan kenapa Paulus tidak malu. Kalau saya boleh catat di sini. Yang pertama, Injil itu bukan kekuatan manusia. Itu poin pertama. Tetapi kekuatan Allah yang dalam konteks yang kita baca ya. Bukan dari dalam diri manusia itu bahwa dia pintarlah segala macam, tetapi Injil itu dari Tuhan, dari Allah ya. Di situ dikatakan ada namanya, ada kekuatan, ada dinamo, ada dinamit yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kita sudah berapa kali bahas ini ya. Jadi ada kekuatan yang sangat besar untuk menyelamatkan ya, bukan untuk menyelamatkan setiap orang, bukan universal, tetapi orang yang percaya. Di sini dikatakan jelas ya. Di situ dikatakan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya, terutama pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan sebagainya. Ya. Sebab poin kedua di sini dikatakan bahwa Yesus menyatakan kebenaran Tuhan dari ayat 17 ya. Di situ Yesus kebenaran Allah bertolak dari apa? Dari iman. Ya. Dasarnya itu adalah iman, bertolak dari iman kepada iman. Jadi iman hanya di sini pembenaran itu hanya karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Ya, oke, silakan. Ada yang bisa mulai? Saya udah bahas duluan ini. Jadi sebelum orang-orang mulai, saya duluan bahas. Oke, silakan. Bu Mami Tina. Mami Tina, silakan. Ya, shalom. Sebentar, Shalom. Pastor. Bisa ini juga ambil dulu. Ya, Shalom semuanya, Pastor. Injil Halo, itu adalah kekuatan Allah ya. Roma 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, ini satu ya. Dalam Injil yang saya kuncinya ini penting. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dari Rasul Paulus dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Amin ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yes ya. Jadi nggak ada lain yang dapat menyelamatkan kita ya. Karena Injil Allah ini adalah sesuatu yang kokoh dalam Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi kita luar biasa ya indahnya. Kita yang dipanggil dan dipilih ini. Kita punya Injil kebenaran yang tanpa kita orang percaya, kita tidak punya ini, keyakinan ini. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua orang yang percaya. Jadi karena itu janganlah kita malu. Ya, tadi ada firman-nya, I'm not ashamed. Aku tidak di King James juga ya. Jadi itu di nomor 1 memang kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia memang tidak ada supaya aku tidak mendapat malu karena memang saya bahasa Indonesia itu kurang ini sebenarnya ya, kata-katanya kurang ini ya, lebih jelas dalam bahasa Inggris ya, dalam King James Bible ya. Jadi tapi itu nggak penting karena yang penting di sini kita adalah orang-orang yang tidak bisa berdalih lagi tanpa Injil kebenaran. Karena Injil kebenaran, Injil itu adalah Kristus sendiri, Yesus. Jadi kita nggak bisa berdalih. Untuk itu kita memang harus makin kuat dalam Tuhan karena ini sudah akhir zaman ya. Kalau menurut saya ini sudah seperti Pastor Linda tadi sudah ungkapkan. Udah kelihatan ya banyaknya gempa bumi,
kebanjiran di mana-mana. Tetapi luar biasa yang saya ini ya, orang-orang yang benar-benar kuat dalam Tuhan itu kok luar biasa ya. Allah itu adilnya beda banget gitu. Dalam Tuhan itu apapun terjadi, orang yang percaya, yang kuat Tuhan, cinta Tuhan, yang benar-benar sekali Yesus, tapi Yesus orang yang ekstrim, itu bedanya banyak sekali saya lihat. Jadi karena itu kita harus benar-benar seperti aku gitu, terlebih yang sudah senior ini dalam keluarga, dalam kita di PBS ini, aku memang harus mati-matian, aku harus makin cinta Tuhan, makin takut Tuhan, itu supaya aku benar-benar jadi pelaku, supaya aku menjadi berkat, terutama aku harus bawa jiwa. Itu yang nomor satu Tuhan mau, itu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk diriku sendiri, bukan juga hanya untuk keluarga aku, terutama memang keluarga, orang seiman, baru orang yang di luar kanan kiri ya, bahkan orang yang paling hina di muka bumi, kata Tuhan, aku memitangi Tuhan. Luar biasa kali Yesus itu ya. Tidak bisa disamakan dengan apapun. Aku harta yang paling mahal bagiku di muka bumi ini. Enggak ada selain Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Walaupun kita tidak mungkin semua orang sanggup tanpa kita makin rajin baca firman, banyak berdoa, makin cinta Tuhan, makin takut Tuhan. Kita harus setiap detik, setiap menit berusaha harus hidup suci, hidup kudus. Karena tanpa hidup suci, hidup kudus, kata firman, tidak seorang pun dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu kunci satu-satunya. Jadi harus lahir baru yang sesungguhnya. Supaya aku menjadi contoh, garam, tauladan terang, itu paling penting supaya aku bisa bawa jiwa ya. Luar biasa seperti kita di Nation Church ya, gereja Nation Church yang hamba Tuhan pakai itu Ibu Pastor Linda ya. Sudah banyak orang-orang di sana yang bertobat. Setiap hari bertambah. Itu aku luar biasa. Setiap hari aku bilang sama si Elizabeth, luar biasa ya. Bukan kita lihat hanya gereja yang besar, banyak orang berjuta-juta, tapi kita lihat yang di dalam baja itu sudah berapa banyak orang yang menjadi contoh, garam, tauladan terang. Kan itu nomor satu. Jadi bukan hanya tapi itulah perjuangan kita orang percaya ya, Pastor. Begitu juga Ibu Ikra. Jadi berjuang kita mati-matian, setiap hari baca firman, makin takut Tuhan, makin cinta Tuhan. Ini hari lebih indah daripada kemarin. Itu yang nomor satu. Roh Kudus sanggup menolong kita, aku itu. Kan Roh penolong itu ada Roh Kudus. Nggak ada yang kata Tuhan yang mustahil bagi Allah. Ada dalam nama Tuhan itu sempurna pertolongannya. Haleluya. Amin. Terima kasih Mami. Luar biasa. Kedengaran ya? Clear, Next. clear. Silakan next. Jangan malu-malu. Bu Tirsa. Ini nunjuk aja deh sekarang. Bu Tirsa, silakan, apa yang kita dapat dari Roma 1 ayat 16? Ya. Tadi bacaannya kan dari Roma 1 ya, ayat 16-17 ya. Ya, kalau saya bukannya mau menyimpulkan, tetapi saya hanya senang gitu ya kalau bacaan-bacaan yang diambil dari Roma itu ya, karena banyak sekali hal-hal yang kita alami sekarang ini, walaupun itu sudah ditulisnya bertahun-tahun, ratusan tahun, maksudnya sudah dinyatakan oleh Rasul Paulus ya, pada hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, di sini kalau kita melihat di ayatnya yang ke-16, Injil itu kekuatan Allah. Kalau kita mendengarkan penginjilan di mana-mana, mereka selalu maksudnya tidak mengedepankan dulu tentang Yesusnya, tetapi mereka mengedepankan dulu tentang apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Tetapi kalau kita melihat dari bacaan ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, di sini kita melihat bagaimana militannya Rasul Paulus ya untuk menyatakan kebenaran pemberitaan Injil, apapun yang terjadi, dia mampu untuk mengambil resiko dalam memberitakan Injil itu. Sebab di dalamnya
Di dalamnya tuh huruf kecil ya, di dalam pemberitaan Injil itu maksudnya ya. Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Dan kita merasakan ya kondisi yang kita alami dari waktu ke waktu, yang ya, saya ambil istilahnya Ibu Fani ya, seperti roller coaster ya, yang pokoknya banyak sekali gejolak-gejolaknya, dan kadang-kala membuat kepala kita pusing ataupun membuat kita tidak nyaman, tetapi kekuatannya selalu ada di dalam kepercayaan kita, iman kita kepada Kristus. Nah, itu yang membuat saya semakin hari semakin yakin. Apa yang Tuhan minta supaya saya lakukan, ya lakukanlah saja seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki buat hidup kita. Dan di situ ada kasih karunia, dan di situ ada jawaban atas apa yang kita kerjakan. Iman tanpa pengharapan adalah mati. Namun ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, maka apapun juga yang kita lakukan, baiklah kembali lagi atas perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Tirsa atas tanggapan atau masukannya. Next ada lagi Bu Noriani. Nori, silakan. Shalom, Pastor. Shalom Nori. Shalom semua ibu-ibu hebat, ya kan? Iya, tentang tadi apa? Injil itu adalah kekuatan Allah dan juga bermisi ya, Pastor. Saya bersyukur saya boleh tertanam di gereja lokal yang memang gereja kita juga gereja misinya aja kudus dan misioner ya, Pastor. Jadi saya pun ada hari ini karena ada orang yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil buat saya. Karena hanya Injil itulah satu-satunya kekuatan Allah yang bisa mengubah hidup saya yang lama menjadi baru, dari hidup gelap kepada terang Kristus, yang tidak tahu apa-apa jadi mengerti panggilan Tuhan, bahwa kita harus bermisi, kita harus melakukan amanat agung, ya kan, pesan terakhir Tuhan, beritakanlah Injil, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bahkan kalau di gerejaku sendiri itu selalu motonya selamatkanlah jiwa berapapun harganya, ya. Jadi nggak mesti, kalau pemahaman saya sama ini, saya bersyukur meskipun saya nggak sekolah teologi, tapi di gereja itu Pastor saya, kita semua dari jemaat awam diperlengkapi, dimuridkan. Oke. Jadi kita belajar, benar-benar belajar firman, ya, tentang kristologi, sosiologi, macam-macam. Jadi kita itu nggak buta akan kebenaran firman Tuhan, tapi kita diperlengkapi. Saya bersyukur ya, ada Tuhan taruh tertanam di gereja seperti itu. Itu yang membekali saya selama ini. Juga ada komunitas sel, saya komsel. Saya dimuridkan orang supaya saya memuridkan lagi orang. Ya, supaya saya melanjutkan misi itu. Ya, jadi memberitakan Injil itu apapun profesi kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita harus tetap beritakan Injil, karena Injil adalah satu-satunya kekuatan Allah. Ya, dunia ini kan pucat pasi ya, Pastor. Banyak orang tidak menemukan jalan keluar. Banyak orang pergi ke oknum-oknum tertentu yang mereka pikir itu bisa kuat, bisa menolong mereka, tapi ternyata mereka kan kecewa ya. Tapi disitulah kita berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Ini loh firman Tuhan gitu ya, betapa berkuasanya, betapa full powernya firman Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan firman, kita perkatakan, kita imani, dan itu terjadi, itu dahsyat. Itu luar biasa, itu yang bisa saya alami, Pastor, secara pribadi. Dan itu nggak bisa tergantikan dengan apapun. Itulah satu-satunya kekuatan kita. Jangan lagi cari kekuatan di luar Injil Kristus, nggak ada. Ya, jadi Injil itulah satu-satunya kekuatan yang bisa kita beritakan, yang bisa kita sampaikan kepada keluarga, sekeliling, di mana kita bekerja, di mana kita tinggal. Saya mau sharing sedikit, waktu saya baru lahir baru ya, Pastor.
Saya dengar teman komsel saya, ini kok beritakan Injil, ada supir angkot diselamatkan, tukang ojek. Ih, keren banget mereka ini gitu ya. Itu baru kasih-kasih mula-mula tuh. Ya itu bergelora tuh, pengen beritakan Injil mulu, pengen bersaksi mulu. Saya pikir kok dia bisa, saya juga bisa. Itu saya baru-baru awal dulu ya, pastor ya. Wah, begitu giatnya ya. Saya ketemu siapa sih sampai dibilang, "Ibu pendeta ya?" Saya bilang, "Bukan." Ya, pernah naik Gojek dari Selipi ke Bekasi Barat, sepanjang jalan beritakan Injil. Ya, beritakan Injil. Lalu ending-endingnya tentang orang itu untuk terima Yesus ya, pastor itu di pinggir jalan. Saya nggak bisa kasih berani masukkan dia di rumah pendeta karena saya bukan nggak punya hak. Tapi dia mau loh terima Yesus. Saya doakan di situ ya. Itu, aduh, benar-benar saya nggak kemana aja melangkah kaki ini, ucapkan firman di situ. Ucapkan firman. Di mana saja kita pergi, ucapkan firman, ucapkan firman. Saya ingat tuh sampai satu komplek itu ya banyak anak-anak komsel saya. Sekarang mereka udah pada ada yang udah kerja, ada yang masih kuliah. Ya, itu sesuatu, itu firman Tuhan itu dahsyat. Tapi saya dengar firman Tuhan ini supaya itu nggak masa lalu saya aja, pastor. Tapi seumur hidup saya, Tuhan panggil kita untuk menjala manusia. Ini kan akhir daripada akhir kita rebut sebanyak mungkin orang-orang untuk kerajaan Kristus. Karena kan dunia ini akan berakhir ya. Dan masih banyak orang yang belum dengar tentang Injil. Mungkin mereka ke gereja juga iya, tapi cuma secara sekedar agamawi. Tapi tidak merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Injil itu. Betapa dahsyatnya firman Tuhan itu ketika firman Tuhan itu diberitakan, kita perkatakan dengan iman dan kita mengalami kuasanya yang luar biasa yang tidak dapat di mana-mana, pastor. Itu sesuatu ya. Itu menggebu-gebu membuat saya tetap kembali kepada cinta mula-mula Tuhan. Saya kalau masih berdiri sampai hari ini, apapun profesi saya, dimanapun saya berada, harus ada jiwa. Nggak dapat anak-anak sekolah minggu, opung-opung pun jadi. Misalkan saya bawa ya untuk acara-acara eh, ke apa, kalau ada acara tertentu, acara gereja. Nah seperti itu Pastor. Jadi saya bersyukur ya untuk firman Tuhan ini, bagaimana kita harus memberitakan Injil, juga kita harus melanjutkan misi Tuhan itu ya untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka tidak binasa. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Nori. Ya, kita dengar tadi memang perlu ada mentor. Perlu ada orang yang nepuk kita gitu. Kalau kita namanya penginjilan, kita harus bisa mentorin orang juga gitu. Dan kita harus ada mentor kita. Nah, oke, silakan next. Siapa lagi? Kalau saya mentornya ini ada di sini nih, Bu Linda sama suaminya Pastor Wawan. Ya, walaupun sebagai kakak, tetapi kalau dalam kerohanian ada mentor. Oke, silakan next. Bu Tirsa sudah. Bu Fani silakan. Ya, baik, Pastor. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Linda dan semua yang sudah ada di pagi hari ini bersama-sama ya. Kita ada di BBS Ministry. Tadi kita sudah belajar tentang the power of God ya. Kemarin juga itu ada dibahas juga yang hari Sabtu itu kekuatan Allah juga, the power of God. Kalau kita baca di sini memang dikatakan for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Nah, kembali lagi the power of God. Kenapa itu dikatakan kekuatan Allah, Injil itu? Karena Injil itu adalah firman Allah. Firman itu kan Allah sendiri. Jadi nggak ada yang bisa dibantah dari situ. Bahwa the power of God itu adalah Injil Kristus Yesus Tuhan. Ya iya, apalagi apa yang mau didalihkan dari situ, itu seluruh kekuatan dari seluruh kehidupan kita. Karena firman itu kan Allah sendiri. Jadi kekuatan kita itu dari Allah itu sendiri. Karena itulah Injil itu adalah kekuatan dari Allah.
Dan itulah dikatakan kita tidak boleh malu. Kita tahu ayatnya, tapi nanti saya tadi lagi cari lagi. Orang yang berani, orang yang sampai malu memperkatakan nama Kristus Yesus Tuhan, dia akan dipermalukan juga di hari penghakiman. Itu bukan nakut-nakutin. Firman kita itu luar biasa. Firman dalam kehidupan orang percaya, kita sebagai orang percaya itu bukan firman yang nakut-nakutin. Justru firman kita ini semua mendidik, karena Allah kita itu kalau kita belajar, Allah kita tuh disiplin. Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu pribadinya ya, kita nggak bilang orang, maaf. Suatu pribadi yang sangat kreativitas, disiplin, dan tidak terbantahkan gitu. Karena dia adalah Allah sendiri, firman itu adalah Allah sendiri. Karena di situ kita udah tahu, nggak ada yang bisa kita bantahkan. Hidup kita emang tergantung sama firman Tuhan. Karena kita hidup yang zamannya, apalagi zaman saat ini ya. Nggak ada yang bisa lagi kita andalkan. Apapun itu, kekuatanmu, jabatanmu, kepandaianmu, apapun udah nggak ada. Karena semua ini akan lenyap. Yang akan tinggal cuman adalah Injil, itu firman Tuhan. Jadi itulah kekuatan kita. Maka dibilang the power of God. Kalau kita sebagai orang percaya, jangan pernah sekali-kali malu mengatakan nama Tuhan. Karena di sini sudah dikatakan, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Jadi tidak bisa. Karena orang yang berani sampai dalam tanda petik ya, jangankan dia menghujat, jangankan dia meninggalkan Tuhan, itu terlalu jauh untuk zaman ini. Kalau saya pelajari makin hari, dia malu aja memperkatakan nama Yesus Yesus Tuhan, the end of your life, udah nggak ada lagi. Karena nama itu nama yang ada, ya nama yang berkekuatan luar biasa, tak terbantahkan, unlimited power. Jadi kalau itu berani kita malu mengatakan nama Kristus Yesus Tuhan, udah nggak bisa lagi. Jadi udah terlalu jauh kalau orang yang meninggalkan imannya, beralih ke sana sini, oh itu udah terlalu jauh. Karena kita udah sama-sama belajar. Malu memperkatakan firman, itu aja udah nggak bisa lagi gitu. Apalagi you berani meninggalkan atau dalam tanda petik mengganti imanmu dengan apapun, itu udah nggak bisa. Jadi memang udah tinggal waktunya saat ini, udah kita hidup dari akhir zaman, sekali Yesus tetap Yesus, karena kita tahu itulah kekuatan kita bertahan dan ada sampai hari ini, sampai pagi ini kita sama-sama baca firman, itu karena perlindungan dari the power of God. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Ya, kita tidak boleh malu tadi memang Bu Fani bilang. Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Ya. Memang kalau dalam TB agak berbeda ya. Memang ada kata sebab aku tidak malu terhadap Injil. Kenapa? Kenapa ada kata sebab? Sebab itu berarti itu adalah sambungannya. Jadi kita mesti membaca ayat sebelumnya. Jadi ayat 15, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil. Dia ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Sebelumnya lagi ayat 4, ayat berapa itu? Ayat 14, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan. Itu ada kerinduan dia. Untuk apa? Memberitakan. Kita bisa urut ke sebelumnya ya. Makanya kenapa Rasul Paulus, karena dia merasa bahwa kalau dia nggak memberitakan Injil, artinya dia ada utang. Ya. Kita ada utang kepada orang-orang di sekeliling kita kalau kita nggak memberitakan Injil. Coba kita resapi ini ayat ini. Makanya tadi Bu Linda bilang bagaimana Injil yang berkelanjutan ya. Ketika kita menyampaikan lagi kepada orang lain. Itu adalah tugas kita sebagai orang percaya. Oke, silakan next. Bu, terima kasih Bu Fani ya. Bu Weni, Bu Weni belum. Habis itu Ira.
Oke. Oke. Kalau dari saya mau menyatakan dulu, saya ini adalah hasil produk daripada ada orang yang Tuhan pakai, ada orang yang Tuhan taruh hatinya kepada seseorang untuk memberitakan Injil kepada saya. Karena pada dasarnya saya terlahir bukan dari orang yang pengikut Kristus awalnya. Saya dengan keyakinan yang tadinya bukan pengikut Kristus. Dan setelah saya mendapatkan suatu privilege, suatu kehormatan orang, yaitu mama mertua. Waktu itu masih calon mama mertua, saya menyampaikan akan kabar baik ini, akan kekuatan Allah yang disampaikan ini, dan memang tepat pada waktunya Allah, saya mendapatkan suatu kehormatan untuk menerima Injil keselamatan ini. Nah, setelah itu saya selalu mengatakan what next. What next-nya adalah ini adalah seperti kayak tongkat, saya lagi berlari dalam perlombaan dan iman, dan ini adalah tongkat estafet yang selanjutnya ada di tangan saya untuk saya bagikan lagi ketika saya sudah mendapatkan suatu jaminan, suatu kepastian daripada kekuatan Allah yang memberikan keyakinan terhadap Injil ini. Jadi saya sangat banget terberkati, dan kembali lagi ini sebenarnya tadi Ibu Linda sudah bilang Injil adalah kuasa transformasi ya. Jadi pemberitaan Injil yang harus saya sampaikan itu bukan hanya sebuah informasi ataupun inspirasi, tapi juga merupakan transformasi. Pemberitaan Injil yang bukan hanya membuat keselamatan menjadi mungkin, namun mempengaruhi dan menentukan keselamatan orang-orang pilihan yang ada di luar sana yang belum pernah mendengar. Terutama biasanya saya mulai dari skup-skup kecil dulu, terus keselamatan seseorang ini kan juga tadi kita belajar dia bukti bahwa ada orang pilihan dan bahwa Injil ini mengandung kuasa yang menyelamatkan, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Paulus ya, saya belajar. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasih Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dengan suatu kepastian yang kokoh. Itu juga saya relevansi dengan 1 Tesalonika ya, seperti yang tulis Paulus. Nah, saya belajar lagi berdasarkan kebenaran Kristus dan melalui iman, ini kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar di mata Allah. Dengan kelanjutan misi yang masih berkelanjutan ini untuk kita membantu orang-orang, dimampukan untuk mereka juga melalui kebenaran Allah bisa merupakan, mereka memiliki kemampuan untuk mendeklarasikan kebenaran ilahi yang diterima pada saat mereka percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan hanya membawa status mereka yang dulu sebagai orang berdosa, tapi benar-benar membebaskan mereka dari dosa. Saya juga lagi belajar bahwa kalau kita masih hidup, tadi udah diingatkan oleh Ibu Linda, ada satu misi, ada suatu tugas yang mulia yang belum selesai. Ada suatu kuasa ilahi yang masih mau Dia nyatakan di muka bumi ini melalui kita. Cuma kita jangan berdiam diri, kita harus lebih aware, kita harus lebih peka ketika kesempatan itu datang, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Mungkin dulu kita malu untuk buka mulut karena aduh saya enggak, tapi tadi Ibu Nori sudah katakan, puji Tuhan di level kita saat ini Tuhan sudah bawa kita ke dalam suatu tempat yang memberikan kita kapasitas untuk menambah kapasitas kita ya, seperti kayak
saya puji Tuhan kami berdua sudah dibawa dalam suatu gereja lokal yang misinya adalah penginjilan. Jadi kami bukan hanya diperlengkapi aja, tapi kami nggak terjun langsung ke lapangan. Inilah momen di saat kita udah diperlengkapi, what next? Ya, kita harus gunakan kapasitas yang Tuhan berikan. Itu saja kalau dari saya, karena saya adalah hasil produk itu, jadi kembalikan lagi. Kita melakukan apa yang pernah ada orang dulu lakukan kepada kita. Itu saja dari saya, Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor Linda, firman-Nya. Thank you. Ira terakhir, nanti kita kembalikan ke Pastor Linda, bisa disimpulkan sebelum kita tutup. Silakan Bu Ira. Iya. Udah banyak dibahas ya. Walaupun kita pembelajaran kita ini mengambil dua ayat saja, tapi ya saya melihat malah jauh ke atas gitu di ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Seorang Paulus aja yang dia terpanggil sebagai rasul ya, seorang Paulus yang terpanggil, apalagi kita gitu. Kita ini kalau kita perhatikan, kita ini kan berapa ribu tahun sesudah zamannya Paulus gitu. Jadi kita ini kita kalau mau berbuat sesuatu, saya teringat ada beberapa contoh cerita-cerita lah ya. Ada seorang mahasiswa Kristen yang mulai percaya pada Yesus saat dia waktu itu lagi masa kuliah lah. Anaknya rajin terus dia belajar dari juga Alkitab dan bergumul dengan pemahamannya mengenai firman Tuhan itu sendiri. Dan saat itu dalam di dalam dia masa belajarnya dia itu, dia mulai tersadar di situ, jadi hidupnya ini bukan untuk dirinya sendiri gitu. Yang tadinya dia kuliah untuk mendapatkan ilmu, menjadi seseorang gitu ya di masa depannya, tapi ini merubah. Jadi dia memilih jalan hidup yang benar gitu. Jalan hidup yang benar oleh karena itu panggilan. Jadi saya juga itu salah satu cerita di mana tadi sempat kita dengar juga bahwa dari iman kepada iman ya. Jadi iman apa itu? Iman ya tentu saja dari iman awal kita kepada Kristus, kepada iman yang tumbuh di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau untuk kesimpulan yang saya bisa dapatkan di sini juga adalah iman itu dengan proses perjalanan rohani yang nyata ya, gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita bikin, kita mau memberitakan Injil, caranya bagaimana? Nah, sementara seperti yang kita lakukan ini dengan penginjilan yang kalau maut atau kita datang kumpul buat gereja atau apa segala macam, dan ada cara-cara lain yang Tuhan Tuhan izinkan terjadi, seperti ini umpamanya kita bikin Zoom seperti sekarang, terus kita upload, ini kan sudah merupakan penginjilan modern lah ya gitu kan. Jadi modern, tapi ya
jangan lupa bahwa kita juga harus ada pakem-pakemnya gitu, yaitu kreatif, kontekstual, ya tentunya kita menggunakan teknologi. Jadi hendaknya kalau sebelum kita memang kita harus doakan selalu ya, yang namanya teknologi itu ada aja cuaca atau apapun yang akan mengganggu. Terus ya tetap setia pada Injil untuk kita beritakan melalui apa saja. Ya bisa, itu contohnya bisa dengan kita ketemu siapa kayak Mang Ewok kayak ya, atau siapa gitu yang kita ketemu di mana aja secara tidak sengaja, ya kita akan bukan kalau dibilang itu apa sih istilahnya itu, kadang-kadang kalau umpamanya ekstrim gitu ya, kita ekstrim bahwa kita menginjilkan, bukan juga cara begitu, tapi ada cara-cara yang bagaimana kita serahkan kepada Roh Kudus yang membimbing kita bagaimana caranya kita mau masuk ke dalam suatu penginjilan itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk saya itu adalah hashtag lah ya hari ini untuk saya itu adalah iman kepada iman. Jadi iman kepada iman ini bagaimana ya, iman kepada iman ini gitu untuk kita masing-masing. Jadi itu menjadi sorotan, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, iman kepada iman. Terima kasih Pastor Linda untuk pagi hari ini. Saya kembalikan ke Pastor Kemal. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih sebelum Linda atau sebelum terakhir Pastor Linda, ya itu tantangan buat kita sebenarnya, pertanyaan buat kita semua, kapan terakhir kita menginjili orang dan orang itu menerima Tuhan Yesus? Itu pertanyaan buat kita, itu merupakan tantangan buat kita. Ya itu karena apa? Makanya kita belajar, kita nggak perlu malu ya, karena itu ada power of God, ada kekuatan Allah ya, bukan kekuatan manusia, bukan karena kita, tetapi ada pekerjaan Allah gitu, ada pekerjaan Allah yang penting kita melangkah ya. Kadang-kadang kita berpikir apakah ini nanti orang ini nanti nggak mau terima atau enggak, bukan itu gitu, tetapi bagaimana kita melangkah, kita berbicara, kemudian Injil baru keluar, sehingga akhirnya baru ada pertobatan. Itu yang penting. Oke, silakan Bu Linda terakhir. Tutup. Baiklah. Saya mau tambah itu tentang iman kepada iman ya. Jadi iman kepada iman itu juga bisa berarti keselamatan kita yang dimulai oleh iman dan terus berlanjut dalam kehidupan yang dipimpin oleh iman. Dimulai oleh iman, jadi kita bisa selamat karena ada iman. Juga berkelanjutan dipimpin oleh iman. Tujuannya untuk menghasilkan ketaatan dan ketaatan kita. Jadi ketaatan kita itu base-nya sebenarnya dalam iman ya saudara. Bukan dari hebat kita menjadi taat. Tetapi juga iman kepada iman. Tadi soalnya Ibu Ira bicara mengenai iman kepada iman. Sebagai panggilan untuk terus mengalami kuasa Allah dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu bisa disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Jadi sebenarnya makanya benar nih firman, orang benar hidup oleh iman, artinya apapun yang sebagai orang benar, artinya bukan bicara benar nggak ada salahnya, bukan. Gimana kita berjalan di dalam kehidupan kita saat ini sehari-hari harus dari iman kepada iman, menuntun kita kepada
ketaatan dan kekudusan menuntun kita kepada cara Tuhan untuk dipanggil untuk kehidupan yang dipimpin selalu oleh Roh Kudus di dalam keseharian hidup kita, untuk melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu dia. Oke. Mari kita tutup. Sudah, terima kasih. Nanti yang tutup nanti Bu Tirsa ya. Ya, tadi juga saya dengar bagaimana iman kepada iman. Jadi prinsipnya adalah iman, sola fide, hanya karena iman. Oke, Bu Tirsa, boleh tutup? Ya, baik Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini buat Pastor Linda Artawan Mamusung, dan marilah kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu di selama kami mengikuti ibadah maupun juga sharing firman, dan juga pengajaran-pengajaran yang kami peroleh pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan kami. Saat ini kami akan beracara, banyak hal yang akan kami lakukan, namun satu hal yang kami percaya dan kami imani, ketika kami melakukannya bersama dengan Yesus, malah hal-hal yang besar akan terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita semua katakan, amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Amin.